Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel FKPPAI TV. Salam sehat, salam santun buat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ya, sore hari ini saya kembali kedatangan tamu istimewa dari pakar spiritual pengobat alternatif yang tergabung di FKPPAI. Yang kemarin saya sudah bincang-bincang mengenai terapi yang beliau lakukan. Kali ini saya jumpa lagi nih. Saya pengen menggali lebih dalam ini. Sebelumnya saya sapa dulu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AA Derajat. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya ya. Alhamdulillah selalu baik. Nah, tadi dalam perjalanan ke sini tadi gimana? Macet enggak? Ya lumayan lah hari Minggu kan. Lumayan. Itu luar biasa. Iya, apalagi dari jalur Pasar Induk ya, Rebo. Pasar Rebo itu jalur macet banget kalau hari Minggu ini. Ya betul. Gitu. Tapi alhamdulillah sampai di sini suasana nyaman, anteng karena kita berada di Jalan Pintu 2 atas Taman Mini Indonesia Indah, RT 10 RW 4 Kelurahan Lobang Buaya, Jakarta Timur. Saya pengen tahu lagi nih, dalam perjalanan spiritual Derajat. Kemarin sudah cerita banyak tentang praktisi ya. Dalam perjalanan spiritualnya itu mulai dari tahun berapa atau udah berapa lama menekuni di bidang ini? Tolong diceritakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ya perlu diluruskan dulu. Ya, ini namanya perjalanan spiritual itu ya. Kita ini semua insan spiritual. Iya. Ya, setiap insan spiritual itu punya jalan masing-masing. Ya, apalagi kita orang yang sudah dikenal di masyarakat, gitu kan ya. Nah, jadi perlu dimaklumi juga, ya, tatkala seorang ahli spiritual dari awal menjalani spiritual itu mungkin tidak lurus-lurus atau apa istilahnya itu indah-indah ya. Itu pasti mengalami sesuatu yang terjal dan juga ujian yang cukup berat ya. Jadi perjalanan spiritual saya itu tidak lepas dari tata laku yang diberikan ya, arahan-arahan oleh para orang tua ya atau juga leluhur-leluhur kita gitu kan ya. Nah, supaya dalam rangka kiprahnya itu menjalankan spiritual ini tidak gegabah atau sembrono. Iya. Nah, sebagaimana diketahui bahwa kita ini orang timur ya. Orang timur itu selalu mengutamakan adab ya atau sopan santun. Jadi membawakan spiritual ya untuk bermanfaat untuk orang banyak itu berpatokannya itu kepada sendi-sendi spiritual itu sendiri, yaitu berdasarkan norma agama, ya norma budaya, ya dan mungkin juga ada norma-norma kemasyarakatan yang berlaku di lingkungan kita ini. Iya. Nah, oke, itu Fandi. Jadi perjalanan spiritual Derajat ternyata juga mendapatkan ilmu-ilmu dari para guru ya. Ya, betul. Ya, bukan dari keturunan silsilah tadi. Jadi ya, ada sebagian dari guru juga. Di antaranya ya memang saya meneruskan tradisi leluhur ya, dan juga saya juga berguru ya kepada spiritualis yang terbaik lah yang ada di Indonesia. Oke, belakangan ini kan ini apalagi masuk tahun politik ya, cuaca politik sudah mulai agak menggeliat ini, memanas. Beberapa hari yang lalu ada demo-demo mahasiswa dan tentu saja aksi-aksi demo ini pasti akan menemukan hal-hal yang kurang menyenangkan, terutama misalnya kalau ada susupan-susupan ini bagi orang tua
yang anaknya ikut turun ke lapangan pasti khawatir lah. Gimana ya supaya anak-anak itu mendapatkan keselamatan atau perlindungan lah di depan sana itu. Ya, jadi apa yang marak ya sekarang ini tentang kekhawatiran orang tua kepada anaknya, ya itu udah menjadi sunatullah ya, sudah terjadi sejak zaman baheula ya. Nah, namun kita tentunya juga berupaya agar bagaimana putra-putri kita di dalam kiprahnya itu selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, ya diberikan keselamatan. Ya. Jadi ada beberapa teknik atau cara yang bisa saya sampaikan ya ke masyarakat gitu kan ya. Ya tentunya pertama teknik ini gitu kan ya. Saya tekuni juga dari guru-guru ya yang sebelumnya itu saya dulu mengelola lembaga olahraga pernapasan tenaga dalam Perisai Sakti Pajajaran ya mungkin sampai dengan saat sekarang ya mungkin nanti ada yang nonton ya apa sahabat-sahabat saya junior saya ya tolong kita tetap saling berdoakan ya. Nah, di dalam kiprahnya kami melalui pengelolaan ya pengembangan ilmu ini tentunya selalu diadakan semacam pelatihan gitu Andi ya. Iya. Jadi sampai sekarang masih dipakai itu. Masih. Jadi gini saya ini hanya sekedar untuk menyamakan persepsi dengan apa yang di luar terjadi ya. Jadi intinya setiap orang itu punya kekuatan, ya. Tapi ada yang menyadari atau ada yang juga tidak menyadari. Nah, jadi kekuatan-kekuatan ini kita bisa arahkan bagaimana supaya daya potensial ini, gitu kan ya, bisa bermanfaat untuk kita, gitu kan ya. Nah, jadi di dalam pengembangannya, ya. Untuk keselamatan ya tentunya itu yang pertama ada lelaku khusus gitu kan ya. Itu disesuaikan dengan keadaan dari orang itu karena orang itu juga dipengaruhi atau peserta itu dipengaruhi dengan mentalnya itu sendiri. Ada gesturnya, ada kontur tubuhnya. Yang umpamanya kalau seandainya kosturnya dan konturnya tidak sesuai ya kita tidak bisa dipaksakan untuk melakukan lelaku seperti fisik. Tapi mungkin kita ajarkan yang halnya sifatnya itu inti atau tenaga dalamnya. Seandainya ada orang tua yang datang ke A derajat, dia kan khawatir nih terhadap anaknya aktivis lah. Mereka akan turun ke lapangan. Yang katanya berjuang untuk bangsa dan negara. Sebagai orang tua pasti khawatir lah. Itu seandainya para orang tua datang ke A derajat, tolong dong bantu buat anak saya perlindungan keselamatan dalam mereka berjuang di sana. Gimana itu? Ya tentu ya bukan hanya anak aja ya, dari aparat juga yang ditugasi ke Papua, kemana juga kadang datanglah. Ada yang datang juga sama itu. Istilahnya bagaimana ya semua intinya ingin punya keselamatan. Gitu. Ya memang di dalam dunia metafisika gitu kan ya, itu ada cara ya yang untuk dilakukan seperti itu. Ya sebagaimana umumnya gitu kan ya, kita melakukan pembimbingan. Nah, dan juga istilahnya kita membekali ya berupa doa dan lain-lainnya gitu. Nah, jadi untuk hal-hal yang seperti begitu itu biasanya itu ketemu langsung gitu. Ketemu langsung kita baru kita bisa bisa membicarakan apa-apa yang cocok untuk dirinya karena kadang-kadang orang itu berbeda-beda karakter ya. Jadi kalau ini saya sedikit sampaikan ya, kalau orang yang punya temperamen ya atau punya skill yang keras gitu kan ya,
itu juga saya harus katakanlah seperti koki gitu. Ramunya itu ya jangan diberikan lagi lelaku-lelaku yang keras. Ya diberikan sentuhan-sentuhan kelembutan yang intinya ya supaya mensinergikan antara alam pikiran nyata dengan alam pikiran sadarnya itu bisa selaras. Iya, iya, iya. Jadi kalau yang seperti itu bisa ditangani langsung, tapi tidak bisa lewat jarak jauh ya, ya. Bisa juga, cuman tetap harus melakukan lelaku. Ya, nanti bisa aja kan sekarang kan udah ada physical ya. Iya, iya. Jadi itu kita bisa lakukan seperti itu. Itu memang sering terjadi ya dari relasi saya yang sedang bertugas ya. Tatkala dia sedang istirahat, dia menyampaikan, besok nih saya mau operasi, mohon doanya. Nah, begitu saya melakukan katakanlah ya lelaku ya, kayaknya nih orang malam ini harus saya persiapkan. Nanti saya sampaikan ke klien saya, coba deh Anda lakukan ini A B C D gitu kan. Ya, itu baru nanti kita lakukan ritual-ritualnya begitu, Om Andi. Iya. Jadi dalam perjalanan spiritual menangani masalah praktisi itu kira-kira derajat pernah nggak menemui hal-hal yang agak unik itu di lapangan atau hal-hal yang termasuk sensitif lah gitu, pengalaman derajat? Ya memang yang namanya kita interaksi ya dengan berbagai orang, ya kadang-kadang ya ada hal-hal yang sifatnya lucu, sedih ya, terus gembira itu udah biasa gitu. Iya. Jadi ada hal yang lucu ya ketika saya punya pelayan dari satu batalion ya, semuanya dia tugas di laut. Yang tadinya dia jijik atau takut dengan ular ya. Nah, jadi tatkala benar-benar ketemu ular di alam bebas gitu kan ya. Saking tadinya takut, saking ketakutannya dan dia mungkin sedang melakukan tugas khusus pengintaian atau apa gitu kan. Akhirnya jadi berani. Ular itu malah jadi dicekek ularnya. Kan itu kan. Yang tadinya di Jakarta ini dia sebelum dikirim ke front sana itu takut dia, geli gitu kan. Orangnya gelian lah gitu kan. Tapi ya itu salah satu boleh dikatakan itu lucu, tapi itu juga termasuk keajaiban spiritual juga. Iya. Itu pengalaman ya dalam perjalanan menangani masalah spiritual. Ada nggak kira-kira awalnya ini orang nggak percaya banget itu sama paranormal, tapi begitu dia datang sekali dengan derajat itu dia merasa ada manfaat dan ujung-ujungnya jadi seperti saudara. Ada nggak Kak? Itu sangat banyak sekali. Banyak ya. Jadi banyak hal-hal yang terjadi kesalahpahaman ya di antara kita gitu kan. Ya, contohnya saya di rumah kan buka majelis ya ibu-ibu rame kan tiap malam Selasa. Nah, ketika itu mereka belum tahu dan juga sekarang pesertanya itu banyak istri-istri ustadz. Ya mungkin awalnya ya melihat orang datang ke tempat saya, ya orang yang berpenampilan ya mungkin kalau yang datang jam 11 malam. Wah itu pakai bajunya ya kayak kelong wewe gitu, kebuka gitu kan. Kalau istilah ibu-ibu dia bilang wah kurang bahan itu. Nah jadi hal-hal yang begitu, jadi dilihat sama masyarakat gitu kan, wah ini didatangin orang-orang yang model begitu gitu ya. Nah, kan begitu jadi pemahaman awalnya gitu kan. Nah, tatkala ya namanya manusia itu ujung-ujungnya juga saling melihat, cari tahu. Ya, setelah mungkin ngintip, cari tahu apa sih yang dilakukan atau juga barangkali ada yang datang pura-pura ke saya karenanya ingin
tahu saja gitu Iya. kan ya. Nah, ternyata ya memang apa yang saya lakukan itu kan sesuai dengan konteksnya. Ya, kalau yang saya kan tahu orang yang baik-baik datang ke kita ya kita lakukan dengan sesuatu yang baik-baik. Yang tidak baik pun juga kita lakukan untuk sesuatu yang lebih baik. Iya. Ya, kan? Jadi setelah saya mengistighosahkan itu di luar jadi rame. Nah, Oh ternyata ini bukan gitu kan ya. Kan sementara dulu kan suka ada yang menyindir-nyindir ya. Jangan seperti semut hitam di atas batu hitam, terus juga dalam keadaan gelap. Nah itu kan artinya, tapi saya waktu itu saya istiqomah saja karena niat saya juga baik. Dan alhamdulillah sekarang ini jadi teman karena istrinya juga ngaji atau istilahnya ikut pengajian di rumah gitu. Iya, iya, Tidak iya. ada yang tidak ada yang dianggap melenceng gitu. Itulah Pak Andi ya perjalanan saya di Jakarta ini. Oke ya, jadi buat saudaraku semuanya sebangsa setanah air dimanapun berada yang membutuhkan bantuan jasa dari AA Derajat, silakan mampir ke Sekretariat DPP FK PPAI Jalan Pintu 2 Taman Mini Indonesia Indah, RT 10 RW 4 Kelurahan Lobang Buaya, Jakarta Timur. Kalau di sini diingatkan lagi hari apa aja nih AA Derajat sini? Ya sebenarnya saya dapat jadwal hari Rabu. Hari Rabu ya. Namun saya hadir sekarang hari Minggu. Iya. Karena kangen sama Om Andi. Iya, Jadi kebetulan sedang ada waktu lah gitu kan ya. Jadi datang aja lah ke sini. Saya juga di sini sahabat-sahabat ya senang bertukar pikiran. Iya, begitu. iya, betul. Jadi secara jadwal derajat di Sekretariat DPP FKPPAI itu hari Rabu. Tapi buat teman-teman semua yang membutuhkan bantuan silakan, nggak usah ragu-ragu. Datang aja ke Sekretariat DPP FKPPAI Jalan Pintu 2 Taman Mini. Setiap hari ada tokoh-tokoh supranatural dan spiritual yang piket di sini dan siap melayani Anda yang membutuhkan bantuan. Dan jangan khawatir bahwa FKPPAI adalah organisasi forum keluarga paranormal dan pengobat alternatif, maksudnya penyembuh alternatif Indonesia yang sudah mempunyai badan hukum, jadi clear banget. Ketua umum kami juga Ki Saung Raksa sangat steril dalam menerima anggotanya dan orang-orang yang punya kemampuan mumpuni di bidangnya. AA Derajat, luar biasa nih. Ini saya sedikit ya, tambahan sedikit, nggak apa-apa itu. Ya nggak apa-apa. Soalnya saya kalau udah ngomong sama Derajat ini seneng banget. Jadi seperti apa ya, ngobrol yang kemarin saya bilang, kesan pertama itu begitu menggoda. Ini sebenarnya kiatnya apa itu? Soalnya Derajat nih kalau ketemu itu bawaannya enjoy, membuat suasana jadi apa ya, adem, nyaman gitu. Ya sebenarnya saya ulas dari dasar aja ya. Manusia itu ada yang punya pembawaan dasar untuk apa ya, mungkin juga itu berkat doa-doa leluhur kita tatkala kita sedang di dalam rahim gitu, itu bisa seperti itu. Ada juga ya sama-sama belajar. Sama-sama belajar bagaimana kita ini bersikap terhadap orang atau terhadap diri kita masing-masing. Cuman kalau yang yang biasa saya lakukan itu kan ya, kita ini ya kembali lagi ya seperti podcast pertama bahwa di Jakarta ini luar biasa ya keruwetan yang terjadi ini. Nah itu dengan lelaku khusus ya, dengan pelatihan khusus, maka kita akan menemukan ketenangan gitu kan ya. Atau karena kan begini, dari saya belajar dari klien saya, ternyata orang yang banyak hartanya, katakan kaya, ternyata masih belum bisa dapat ketenangan jiwa gitu. Nah itulah yang itu kan. Jadi intinya bahwa kita harus sadar ya bahwa kita ini sebenarnya apa sih yang mau
ini kan gitu Seri. ya, dipertahankan gitu kan ya. Ya kita main-main aja lah istilahnya anak Iya. Jakarta. Gitu. Jadi intinya yang kita cari sebenarnya kebahagiaan. Sesuai dengan slogan kita. Kemarin kan saya udah bilang itu. Buat teman-teman semuanya datang ke sekretariat DPP FKPPAI dalam keadaan kesulitan, rusuh, sakit dan pulang dari sini sehat dan bahagia. Karena kita di sini bukan saja menangani masalah keluhan Anda, rasa sakit Anda yang kita bantu, tapi kami juga memberikan edukasi supaya kita cerdas dalam memilah dan memilih tenaga-tenaga paranormal dan spiritual yang bisa membantu kita. Terima kasih ya. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Dan terima kasih semuanya. Akhirnya saya ucapkan selamat sore, salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.